Halo kakak-kakakku semua, bunda-bunda semua. Hari ini kita mau podcast dulu ya. Oke, suster namanya siapa? Halo, nama saya Suster Indah. Ya, usianya berapa sus? 36 tahun. Oke, sus asalnya dari mana? Dari Pemalang. Oh, dari Pemalang, Jawa Tengah ya sus. Suster Iya. sudah berpengalaman belum? Insya Allah sudah. Iya, sudah banyak ya sus pengalamannya Iya. ya. Kemarin jaga anak usia berapa nih sus? Usia 8 bulan sama 10 bulan, 6 bulan juga pernah. Oke. Kemarin kerja yang 8 bulan di mana sus? Yang 8 bulan di Puri, Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Itu udah ini ya sus ya, udah bisa makan MPASI ya? Sudah. Suster bisa bikin MPASI? Insya Allah bisa. Jadi kalau untuk anak 6 bulan, apa sih sus MPASI pertama kalinya itu? Bisa kayak seandainya makan bubur, buah dihalusin, atau kalau enggak kentang juga bisa nanti campur sama susu atau sama kayak ubi bisa sama susu, biasanya kayak gitu. Pisang juga bisa. Pisang, alpukat ya sus ya? Iya. Terus biasanya untuk umur 6 bulan itu udah bisa apa sih sus perkembangannya? Sudah bisa merangkak, sudah bisa bermain-main, kayak menggerakkan mainan yang kecil-kecil, mendengarkan bunyi, senyum-senyum sendiri, ngoceh-ngoceh. Udah bisa berbicara belum sus kalau untuk 6 bulan? Biasanya mungkin belajar mama papa. Tapi biasanya ujungnya dulu ya sus ya? Iya, mama papa papa gitu. Iya, jadi kalau untuk 6 bulan permainannya apa sus? Biasanya boneka, kita juga ada cerita, buku cerita, kita yang nyeritain, walaupun dedenya tidak tahu, kita pakai simulasi buat menceritakan ini, kisah tentang ini, tentang burung-burung, kayak seandainya mainan warna-warna, walaupun dedenya tidak tahu, kita menceritakan aja. Oke, berarti suster udah pemula pegang bulanan ya dedenya ya? Iya. Terus untuk cara menangani anak yang GTM sus gimana tuh sus? Mungkin kita bikin makanan semenarik mungkin, terus juga jangan dipaksa dedeknya kalau nggak mau, tapi kita juga sedikit-sedikit ada membujuk dedeknya supaya makan. Kita alihkan pakai kayak mama sekalian baca buku atau liatin, oh itu ada burung, ada apa, padahal tidak ada, cuman kita yang ngarang-ngarang cerita. Oh gitu. Tapi kan sebenarnya anak itu nggak bisa dibohongin ya sus ya? Betul iya gak? Bener, cuman kan kita pakai hayalan sendiri biar dedeknya itu mau makan, mau bercanda sama kita. Oke, sus untuk pola cara penanganan pertama untuk dede yang demam itu seperti apa? Kita tes dulu, cek dulu suhu dedenya berapa. Kalau seandainya suhu normal kan 36, 37,5. Kalau 38 lebih berarti dedenya kan panas. Mungkin kita ganti dulu bajunya, pakai baju yang tipis biar yang nyerap keringat. Habis itu kita kompres pakai air hangat. Terus dedenya kita ngomong sama ibu dulu, dedenya panas mau dikasih obat apa atau mau periksa ke dokter, soalnya kadang kan takutnya ada alergi apa-apa, kita kan nggak tahu. Iya, jadi harus tanya terus lapor ya sus ya, lebih baik dilaporkan saja. Untuk penanganan pertamanya berarti di kompres, betul sus? Atau pakai apa sih sus? Biasanya ditempel-tempel tuh namanya apa sus? Pakai baby paper bukan? Iya. Pakai baby paper atau dikompres pakai air hangat ya sus. Nah terus untuk MPASI itu kan ada yang buah, ada yang bubur. Suster bisa bikin bubur gak? Bisa. Gimana tuh sus? Kayak seandainya bubur kentang sama wortel, terus telur, terus
sudah dikukus, sudah mateng, sudah dimasak. Nanti kita blender, biasanya kan sekarang kan zamannya pakai blender. Habis di blender disaring biar halus sekali. Nah, berarti suster udah biasa ya buat MPASI ya. Iya, makasih. Sekarang aku mau nanya lagi nih suster udah punya anak belum? Sudah. Usia anaknya berapa nih sus? Yang pertama kelas 1 SMP atau 13 tahun. Yang kedua 5 tahun, laki-laki semua. Oke. Kenapa suster tertarik mau jadi babysitter? Mungkin pertama kita juga butuh keuangan. Karena yang namanya uang pasti buat kebutuhan anak banyak, apalagi sudah SMP mau ke SMK nantinya. Jadi cari duit ya. Iya. Niat pertamanya. Enggak tertarik babysitter, kenapa enggak kerja yang lain gitu? Karena suka dengan anak, dari dulu juga kerjanya sudah babysitter. Oh gitu. Pengalamannya udah banyak ya sus ya. Alhamdulillah. Oke. Terus aku mau nanya apa lagi ya nih? Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh di komen di bawah ya. Terus lanjut ya sus. Kita lanjut ke pembahasan kita. Iya. Gimana sus selama di Yayasan Mutiara Bunda? Oh, alhamdulillah seneng, fasilitas lengkap, wifi 24 jam, kita juga tidak dikurung, kita boleh keluar mau beli makan, mau beli apa, mau ke Alfa, Indomart, mau kemanapun boleh, asal waktunya juga nggak nyampe malam atau gimana, soalnya kan ada pembelajaran juga di sini, jadi kan tergantung waktu-waktunya kalau mau pergi-pergi. Istirahat ya, Iya. Terus kalau izin malam ya jangan sampai larut malam gitu. Terus untuk pelatihan pendidikan babysitter di yayasan gimana sus? Alhamdulillah sukses, seneng, cepet nangkep, apa aja diajarkan dari pola perkembangan anak sampai ke semuanya kita diajarkan. Pak, untuk ibu gurunya juga bisa ya sus ya? Iya. Paham ya? Iya. Cepet nangkep iya. Sus Indah juga aku nilai cepet nangkep ya, karena udah berpengalaman mungkin satu ya. Terima kasih. Sus, kira-kira nih kalau dapat job balita mau diambil apa enggak sus? Mau, semua job mau. Karena kita mau niatnya kerja, bukan untuk main-main. Jadi semua job adapun apapun ya diambil. Yang penting kita bismillahnya mampu jaga dede. Terus kalau umur 2 tahun masih bisa sus, emang masih kuat? Masih. Soalnya kan untuk 2 tahun ke atas itu kan dedenya sudah mulai aktif ya, udah mulai banyak interaksi, terus udah apa ya namanya pecicilan ya sus ya. Iya. Gimana sus cara menangani anak yang seperti itu? Kita ajak main aja, kan biasanya di rumah ibunya kan banyak tuh mainan, jadi kita apresiasikan aja semua mainannya. Seandainya kayak main balok-balokan ya kita, yang penting kita ngoceh terus aja. Nggak tahu dedenya apa, pokoknya kita ngoceh aja terus. Ya pokoknya jadi babysitter itu sebenarnya susah-susah gampang, betul sus? Bener sekali, soalnya tanggung jawabnya kan gede. Kalau dedek jatuh kita juga harus lapor, kalau nggak lapor takutnya nanti ada apa-apa kita juga yang salah. Ya takutnya luka dalam ya sus, walaupun nggak kelihatan ya. Takutnya luka dalam, jadi kalau jatuh mendingan dilaporkan ke majikan atau ke mamahnya ya. Teman-teman semua jangan lupa, yang mau jadi babysitter itu harus jujur, niat kerja ya, dan bertanggung jawab. Jangan takut salah ya. Untuk masa adaptasi sus, berapa hari sih sus masa adaptasi? Mungkin seminggu, 10 hari juga kadang belum, cuman kan kita masih harus berusaha terus supaya dedeknya mau dengan kita, harus sabar. Iya, jadi kalau dedeknya belum mau sama suster gimana? Kita masih bujuk terus sampai mau, tapi ya tidak boleh memaksa.
kita harus pelan-pelan bujuk dengan mainan, dengan cerita dongeng ataupun bernyanyi, semuanya kita ngocein, nggak tahu ngoceh ngalor ngidul kita. Iya. Ya udah sus, untuk podcast kita sampai di sini aja. Nanti kita lanjutin lagi ya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya sama Suster Indah, boleh ya di komen-komen aja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum semuanya.